nanti apa yang dirasakan ya. Coba Mas, kalau duduk berdiri itu dari posisi seperti ini ya. Nah, sekarang berdiri, rasakan ya mudah atau sulit seperti itu. Ya lagi, diulang lagi. Ya. Sekarang duduknya agak maju, kakinya tetap di situ, duduknya agak maju, kakinya menapak sempurna ya. Nah sekarang berdiri, ya, duduk lagi, berdiri lagi. Ya. Anda merasakan lebih mudah yang mana? Yang di ujung, Pak. Yang di ujung. Ya. Kira-kira apa alasannya? Kok di sini berdiri, ya, dan di sini berdiri lebih mudah yang di ujung, dan duduk berdirinya juga beda. Coba lagi Mas, ya, duduknya di ujung beda. Tumbuhan. Ya, apa ya berbeda? Rafa. Tumpuan duduk di pantat atau tumpuan berdiri di antara dua tungkai. Tumbuhan. Ya. Jadi pada waktu orang duduk, ya, maka kemudian center of gravity, ya, itu jatuh di bawah pantat di sini. Ya. Pada waktu berdiri, ya, nah itu ternyata di sini. Center of gravity jatuhnya di sini. Nah orang duduk berdiri itu pada hakikatnya adalah menggeser, ya, center of gravity-nya itu dari belakang ke depan. Ya. Kalau jaraknya ini jauh, ya perlu usaha keras. Tapi kalau jaraknya itu sudah dekat, maka itu akan menjadi lebih mudah. Jadi kalau orang itu duduknya di sini, ya, duduknya di sini, itu dia menggeser center of gravity-nya itu tinggal sedikit, ya, tinggal sedikit dibandingkan dengan ini. Nah untuk menggeser center of gravity itu dilakukan dengan cara apa? Sebelum dia berdiri, coba Mas duduk berdiri. Nah, dengan cara apa? Duduk di depan. Dengan cara apa? Ya, di sini dia berdirinya itu. Ya berdiri. Nggak ada gerakan membungkukkan badan. Coba di sini di belakang. Ya, berdiri. Dia membungkukkan badan. Coba tanpa membungkukkan badan di sini berdiri. Tapi kalau di depan tadi bisa ya. Ya. Jadi dengan kita membungkukkan badan itu center of gravity-nya sudah bergeser ke sini. Ya. Sudah bergeser. Bukan membadan ya, tapi memfleksikan hip. Jadi terangnya itu tetap lurus, tapi fleksi hip. Fleksi hip itu tidak harus femur bergerak terhadap pelvic, ya, tapi bisa pelvic bergerak terhadap femur. Ini juga fleksi hip. Ya. Jadi seperti ini itu tidak membungkukkan terang ya, tapi fleksi hip. Seperti ini. Oke. Jadi center of gravity itu harus dipindah.
digeser. Nah, sehingga ini juga ada dua hal yang Anda harus pahami. Bahwa yang pertama, COG-nya didekatkan dulu, ya, sehingga kemudian aba-abanya adalah Pak, duduknya geser maju ke depan. Tapi kalau duduknya geser maju ke depan, kakinya ikut maju ke depan, ya sama aja. Kakinya tetap tuh, sehingga COG-nya mendekat, ya, COG-nya didekat dengan cara menggeser. Yang kedua, COG didekatkan dengan cara fleksi hip. Ini dengan cara menggeser duduk, geser ke depan, ya. Sehingga salah ya kalau kemudian Anda melatih duduk berdiri pasien, pasiennya itu masih bersandar di kursi atau di kursi roda ya, langsung Anda suruh kita latihan berdiri Pak ya, ya, salah. Jadi harus geser ke depan. Kursinya kok namanya? Kursinya kok namanya? Kursi. Kemudian yang kedua, ini kita harus Gua ada HP. melatih fleksi hipnya. Kalau kita mengadop langkah-langkah MRT, yang pertama itu adalah analisis, yang kedua latihan komponen, yang ketiga latihan keseluruhan aktivitas, dan yang keempat itu ditransfer ke aktivitas sehari-hari ya, aktivitas nyata sehari-hari. Maka kemudian kita akan melatih komponen ini. Maka kalau kita mau melatih duduk berdiri pada pasien stroke, kita latih untuk bungkukkan badannya Pak ya, ini badannya lurus, kemudian bungkukkan badannya, sentuhkan tangannya posisi seperti ini Pak, sentuhkan ke lantai di antara dua kaki. Nah kita latih seperti ini, atau coba Pak tangannya ditaruh di sini, ya badannya digerakkan, didorong ke depan seperti ini, tetap lurus badannya. Nah kita harus latih seperti ini dulu, ya berulang-ulang. Latih komponen yang dibutuhkan yaitu fleksi. Terus kemudian yang berikutnya, Mas kalau saya perintahkan untuk berdiri, berdirinya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Ya coba berdiri, pelan-pelan. Ya kembali duduk. Terus yang berikutnya lakukan dengan cepat. Set, berdiri. Anda merasa lebih mudah mana? Yang pelan-pelan atau yang cepat? Yang cepat. Kenapa kira-kira? Ya, kalau pelan-pelan itu kan berarti dia apa ya? Tidak ada yang menunggu kan, mengangkat begini. Kalau benda itu gantung begini, maka gravitasi akan menariknya. Padahal kita harus melawan gravitasi, mengangkatnya. Nah, kalau ini kemudian pelan, gravitasi narik, kita harus menahan supaya tidak jatuh. Masih kita harus narik lagi sambil melawan gravitasi yang ya, sehingga jadi berat. Nah kalau cepat, kenapa bisa ringan? Jadi gerakannya cepat atau agak cepat, karena kemudian di sini ada momentum dan akselerasi. Kita lebih mudah berlari kalau sebelum berlari yang sesungguhnya atau perlombaan kita sudah berdiri atau mungkin jogging-jogging kecil terus kemudian lari kencang, daripada kita diam terus kemudian berlari, karena di situ ada momentum tersisa yang mendorong, yang memudahkan untuk kita melakukan
akselerasi. Jadi nanti kalau kita melatih duduk berdiri pada pasien stroke, jangan memberi aba-aba, Pak berdirinya pelan-pelan Pak ya. Ini baru pertama kali latihan, pelan-pelan saja. Nah pasiennya akan berat, Anda yang membantu juga berat sekali. Agak cepat Pak ya. Nanti nek cepat saya kejerungup jatuh gimana? Oh jangan, gak usah takut, ada saya yang mendampingi. Saya di depan. Ya, Bapak menjadi tanggung jawab penuh ya dari saya. Oke, itu yang ketiga. Yang berikutnya lagi, ya. Kalau Anda duduk dari sini berdiri, ya coba dirasakan. Kembali duduk. Coba Anda duduk berdirinya dari sini, bed sini. Ya, kakinya menapak, terus kemudian berdiri. Mudah mana? Lebih mudah? Ini. Ya. Jadi tempat duduknya lebih tinggi. Tempat duduk tinggi. Nah ini lebih mudah. Kenapa? Karena gerakannya tinggal sedikit. Ya, gerakannya tinggal sedikit. Dan juga tarikan gravitasinya ya, juga akhirnya tinggal sedikit juga. Tarikan gravitasi yang harus dilawan itu juga tinggal sedikit. Tapi kalau duduknya itu, tempat duduknya itu rendah, apalagi dari sofa yang didudukin terus ambles ya, wah itu berdirinya akan lebih sulit lagi, karena dia harus mengungkit atau menggerakkan dalam ROM yang lebih luas. Dan kemudian waktu mengungkit ini gravitasinya ganduli terus ya. Nah sehingga cari tempat duduk yang agak tinggi dan permukaannya keras atau permukaannya tidak ambles kalau didudukin. Nah ini strategi-strategi yang harus kita pahami ya, untuk melatih duduk berdiri. Terus juga pada waktu duduk berdiri, kalau kakinya itu tidak sejajar, coba satu kaki di belakang, satu kaki agak di depan, kemudian berdirinya itu lurus ke depan ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan, tapi lurus ke depan. Ya, berdiri. Ya. Kembali duduk. Yang Anda rasakan menumpu berat badan lebih berat itu yang di depan atau yang di belakang? Yang di belakang. Ya. Nah, ini juga Anda harus pahami. Pasien stroke biasanya kalau Anda suruh duduk ke berdiri, itu kaki yang sehat ditarik ke belakang. Sehingga duduk berdirinya itu dilakukan oleh sisi yang sehat semuanya. Sisi yang sakit gak dikasih beban. Padahal Anda kan mau melatih sisi yang sakit, melatih simetris, duduk berdiri yang simetris, yang ditumpu oleh kedua kaki itu sama besarnya. Nah sehingga tidak boleh terjadi ya kaki itu ditarik ya. Jadi dua kaki sejajar dan dibuka ya, dibuka agak lebar ya, dibuka agak lebar karena kemudian terkait dengan base of support. Semakin lebar base of support maka akan semakin stabil. Semakin sempit base of support maka semakin labil ya.
Tapi ya jangan dibuka terlalu lebar. Oke. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami. Pernah ada kejadian pasien itu tidak bisa duduk berdiri. Fisioterapis datang, langsung duduk berdirinya dibetulkan ya, disuruh maju seperti ini, terus nanti gerakannya itu agak cepat, nggak usah takut, terus nanti diawali dengan membungkukkan badan dulu Pak ya. Nah begitu diberitahu seperti itu langsung bisa, ya duduk berdirinya langsung bisa. Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi kalau berjalan langsung bisa itu ya sulit ya. Memang kosong latihan pertama langsung bisa berjalan. Berjalannya dengan pola yang benar maksud saya. Tapi kalau duduk berdiri itu banyak kasus yang seperti itu. Yang langsung gitu kita perbaiki seperti ini, langsung dia bisa. Yang semula harus dengan pegangan, yang semula harus dibantu ya. Itu kita kasih tahu caranya, langsung bisa. Oke, sekarang kita kemudian praktekkan duduk ke berdiri. Duduknya agak maju Pak. Ya, kakinya agak ditarik ke belakang, tapi tetap menapak sempurna, sejajar, jangan terlalu lebar. Ya. Latih komponen dulu. Ya, tangannya bisa tadi clap hand, dua tangan. Ya, sisi yang lumpuh, yang kanan ya misalnya, maka jempol kanan harus kepegang. Selalu clap hand itu prinsipnya sisi yang lumpuh jempolnya di dalam ya, tidak di luar, jempolnya di dalam. Nah kemudian kita latih komponen, membungkukkan badan. Nah latihannya seperti ini Pak ya. Ya. Misalnya Anda melatih membungkukkan badan seperti ini kok nggak bisa, mentok sampai di sini mentok. Wah ini hipnya terbatas, ini fleksinya sampai di sini mentok. Maka kemudian Anda bisa stretching dengan cara seperti ini, atau Anda kembalikan pasiennya dalam posisi tidur terlentang, kemudian Anda stretching flexor hipnya, Anda fleksikan hip dan knee-nya, kemudian Anda tekan ya. Karena latihan untuk force passive movement yang paling optimal itu posisinya tidur terlentang. Karena kalau ininya nggak maksimal, ya nanti dia akan mengalami kesulitan duduk ke berdiri. Hanya sampai di sini fleksi hipnya, terus kemudian dia harus mengangkat tubuhnya, berat. Ya. Tapi kalau ini bisa Anda lakukan stretchingnya dengan posisi seperti ini, ya lakukan seperti ini aja. Targetnya misalnya ini tangannya bisa menyentuh lantai di antara kedua kaki. Walaupun ini sudah ada kombinasi antara fleksi hip dan fleksi terang. Ya, nah ini fleksi hip dengan fleksi terang, tidak apa-apa. Kemudian latihan komponen lagi. Bungkukkan badannya Pak, angkat bokongnya, ya cukup. Ya, angkat bokongnya, tahan. Ya, kembali duduk. Lagi, bungkukkan badannya, angkat bokongnya, iya, duduk. Ya, jadi dua komponen membungkukkan badan dan komponen mengangkat bokong. Ya. Anda juga bisa melatih komponen penumpuannya. Ya. Ini kan menumpunya harus kuat. Ya, Anda mungkin memberikan stimulasi seperti ini. Mungkin juga Anda memberikan latihan seperti ini.
Anda kasih kain atau kasih kertas, ditekan, diinjak dengan kuat Pak ya. Ini saya tarik, jangan sampai ini bisa saya tarik, tahan. Nah, itu juga bisa untuk melatih penumpuannya. Jadi komponen menumpunya kita perbaiki, komponen membuka badan, komponen mengangkat pantat kita perbaiki. Tanpa menunggu komponen-komponen itu sempurna, kita sudah melatih aktivitasnya, yaitu duduk atau berdiri yang sesungguhnya. Ya, seperti ini. Lututnya masih belum mampu untuk mengontrol, ya. Dia masih giving way, ya, Ya, jadi kolaps, ini jatuh seperti ini. Jadi lutut itu gerakannya ya cuma satu ya, akan seperti ini. Ya. Maka kemudian Anda memberikan fiksasi. Hati-hati dalam memberikan fiksasi. Kadang-kadang pasien stroke difiksasi begini, itu nanti dia berdiri kakinya itu meleset ke sana. Ya. Anda kunci, tapi kemudian kakinya meleset ke sana. Sehingga hati-hati. Sehingga mungkin Anda harus kunci dari depan dan dari belakang, atau Anda mungkin kunci dari depan dan juga kakinya dijaga supaya tidak meleset ke belakang. Mungkin seperti ini. Ya. Anda juga bisa memberikan aproksimasi juga di sini. Ya. Jadi apapun yang Anda anggap clinical reasoningnya ini masuk, bisa Anda berikan. Ya, masih agak lemah, Anda berikan stimulasi lagi, aproksimasi. Terus ini tadi, ya, yang menunjang penumpuannya ini jadi membaik. Nah, sekarang kita latih keseluruhan aktivitas dengan gerakan yang benar, ya, kita latih. Agak maju ke depan sedikit duduknya. Ya. Bisa ini pegang sabuk atau pegang celana pasien, atau mungkin cukup pegang punggungnya pasien. Kita kunci kalau memang masih butuh kuncian. 1, 2. Pada aba-aba yang ketiga Pak ya, kita berdiri. Jadi kita ini mengayun seperti ini itu mengharapkan momentum dan akselerasi. Jadi tidak kemudian langsung berdiri, tapi kemudian pada hitungan ketiga atau hitungan keempat, ya terserah. 1, 2, hap. Nah, misalnya seperti itu. Masih perlu kuncian seterusnya, ya tetap kita kunci setelah berdiri. Dan memang untuk melatih pasien stroke itu perlu close kontak. Ya. Jadi Anda akan menyangganya seperti ini, memegang seperti ini, kemudian menegakkan tubuhnya seperti ini, supaya berdirinya itu lurus. Karena kalau berdirinya lurus itu kontraksi otot untuk mempertahankan kemampuan berdirinya itu akan, sehingga dia bisa berdiri lebih lama, ya, lebih lama. Ya. Close kontak. Tapi jangan terlalu dekat seperti ini. Anda harus narik tubuh ke belakang, atau mungkin agak sedikit ke depan seperti ini, atau mungkin Anda agak sedikit ke belakang seperti ini juga boleh. Karena kalau Anda di sini, ini memblokir gerakan pasien untuk
memindahkan berat badan ke kaki yang sakit. Ya, Anda memaksa pasien untuk bertumbuh di sisi yang sehat terus seperti ini. Jadi Anda harus beri kesempatan seperti ini, atau mungkin di sini. Anda bisa pegang di sini untuk menjaga bokong ini supaya tidak jatuh ke belakang. Kita dorong ke depan. Lutut kita kunci, pelvic juga kita kunci, kemudian terang juga kita kunci. Nah, sehingga pasien akan tegak. Karena cenderungnya kan dia akan jatuh ke depan untuk terangnya, pelviknya jatuh ke belakang, dan kemudian lututnya fleksi giving way seperti ini untuk terjatuh. Sehingga kemudian ini kita luruskan, ini kita luruskan, ini kita luruskan. Maka pasien akan tegak dan kemudian dia bisa berdiri lebih lama. Nah, gerakan kembalinya ini juga penting. Ya, gerakan kembalinya juga penting. Gerakan kembalinya adalah kebalikan dari duduk ke berdiri. Ya, kebalikannya. Komponen gerakannya sama tapi kebalikan. Kita minta untuk pasien bungkukkan badannya. Ya, bungkukkan badannya, fleksibilitasnya. Ya, badan pandangan tetap ke depan. Ya, kemudian tekuk lututnya, kemudian turunkan bokongnya pelan-pelan, ditaruh. Ya, tidak boleh dihempaskan. Ya, jadi bungkukkan badannya, tekuk lututnya, taruh. Tidak boleh langsung loop seperti itu. Sehingga komponen waktu duduk ke berdirinya itu ada semua, yaitu menurunkan badan ada, mengangkat bokong tapi kebalikan, ini menurunkan bokong pelan-pelan. Mengangkat bokong dan menurunkan bokong dengan pelan-pelan itu otot yang berkontraksi sama. Ya, sama-sama quadriceps. Kok bisa, Pak? Ya. Jadi waktu dia berdiri tadi, ya, bungkukkan badan, kemudian angkat pantat. Nah, ini yang menarik pantatnya, ya. Ini adalah gerakan ekstensi hip dan ekstensi knee. Ya. Jadi quadriceps, ekstensi knee itu quadriceps. Pada waktu dia bungkukkan badan, tekuk lututnya, turunkan pelan-pelan. Ini quadricepsnya berkontraksi, menahan supaya badannya tidak jatuh ke sana. Jadi kontraksinya eksentrik. Tapi pada waktu dia berdiri tadi, quadriceps berkontraksi konsentrik. Jadi yang dilatih otot yang sama, sehingga duduk berdiri akan membaik, berdiri ke duduk akan membantu duduk berdiri menjadi lebih baik. Ya. Jadi ini satu kesatuan yang saling memperbaiki. Ya, jadi kalau duduk berdirinya dilakukan dengan benar, kemudian berdiri ke duduknya dilakukan dengan benar, maka aktivitas ini akan membaik secara keseluruhan. Ya. Nah, kadang-kadang Anda memiliki pasien stroke yang masih lemah semuanya, tapi sudah perlu untuk diberdirikan. Kenapa? Pak, masih lemah semuanya, ya sudah biar tiduran saja. Kenapa harus diberdirikan? Walaupun dia belum bisa, harus diberdirikan. Misalnya sudah hari ketiga atau lebih, ya, sudah 1 minggu seperti itu sudah waktunya untuk berdiri, walaupun masih lemah semuanya. Sehingga kita harus membantu memberdirikan pasien secara penuh. Kenapa? Ya, banyak alasannya, ya. Dengan berdiri akan memberikan sensasi tegak,
akan memberikan penumpuan pada tungkai. Berarti impuls sensorik pada tungkai itu akan menjadi lebih banyak. Ya. Terus kemudian juga dengan berdiri tegak itu vaskularisasi akan menjadi lebih baik. Fungsi pencernaan, fungsi pernafasan juga akan menjadi lebih baik. Ya. Coba Anda yang sehat itu tiduran terus, paling banter hanya duduk di bed, nggak pernah berdiri. Ya, Anda akan merasakan tubuh itu menjadi rasanya tidak karuan, gitu ya. Terus kemudian mungkin perkencingan, pencernaan, pernapasan itu tidak optimal. Ya, sehingga duduk itu kalau tidak ada kontraindikasi yang sifatnya mutlak sudah harus diberikan, walaupun pasiennya masih harus dibantu penuh. Ya. Nah, kalau pasien masih harus dibantu penuh, memberdirikannya beda. Memberdirikannya seperti kemarin waktu kita mau transfer. Ya, jadi mungkin ini kita minta untuk memegang leher kita, kemudian bahu ketemu pundak seperti ini, terus kemudian kita angkat pantatnya seperti ini. Ya, kita kunci lututnya, kemudian kita tarik bokongnya, kemudian pasien menyandarkan dia ke tubuh fisioterapis, bahu ketemu pundak. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa seperti ini juga, tubuhnya kita pegang. Nah, ini kita pertahankan beberapa saat. Gerakannya, gerakan tundukkan badannya, kok lututnya, kemudian pantatnya pelan. Jadi memang mau tidak mau kita memang close kontak, ya, melatih pasien terus close kontak. Sekali lagi, berdiri itu manfaatnya banyak sekali, ya. Sehingga pasiennya walaupun masih lemah, asal tidak ada kontraindikasi absolut, kita berdiri. Oke. Ada pertanyaan tentang duduk ke berdiri. Pak, Ya. yang sakit itu berarti yang disupport? Ya. Yang perlu dikunci, yang sakit. Ya. Tapi kalau kita berdirikan dengan bantuan penuh tadi, ya, kadang-kadang untuk lebih mudahnya itu lututnya kita rapatkan begini dan kemudian kita jepit dua-duanya. Jadi lutut kanan dan kiri kita rapatkan dan kita jepit. Ya. Atau kalau kita yakin bahwa sisi yang sehat itu bisa menumbuh sendiri, ya sudah, yang kita jepit, yang kita fiksasi hanya sisi yang sakit juga bisa. Ya, jadi tergantung pasien. Jadi selalu kita melatih pasien stroke itu tergantung kepada pasien. Ya, tergantung kepada pasien. Sehingga variasinya itu banyak, tergantung pada pasien. Nah, yang saya contohkan itu adalah prinsip umum, ya. Nanti kalau Anda sudah ketemu dengan pasien, Anda bisa mengembangkan sedikit variasi-variasi yang disesuaikan dengan keadaan pasien. Ya, karena kalau saya mewadahi semua variasi, itu kan banyak sekali. Ya. Nah, kalau pasien sudah tidak membutuhkan kuncian, maka kemudian melatih duduk berdirinya bisa lebih banyak, ya. Misalnya seperti ini, langsung berdiri up. Nah, kita tidak perlu kunci. Pak, daripada kita memfokus pada kuncian, kan lebih bagus ini kita pasangin splint, Pak, ya.
Untuk mengunci lututnya kita pasang splint. Kalau knee decker itu tidak mampu menahan giving weight, ya, nggak mampu knee decker. Ini harus splint atau orthosis atau elastic bandit. Misalnya kita kasih belakangnya kita kasih kardus, kemudian kita balut dengan elastic bandit. Yang sering saya lakukan kalau mengunjungi pasien ke rumah. Jadi saya memanfaatkan apa yang ada di rumah. Punya kardus tebal enggak? Oh punya. Ya, saya minta dipotongkan. Saya bentuk 3 lapis, mungkin 3 lapis kardus. Saya tekuk sedikit untuk ada semi fleksinya, slide fleksinya ada, ya, tidak kemudian hiperekstensi. Kalau Anda kemudian misalnya pakai kayu misalnya terus di elastic bandit, itu hiperekstensi. Kalau terpaksa pakai kayu, ya kemudian di depan kayunya itu dikasih kain, kemudian di sini baru kayu, terus baru di elastic bandit supaya ada slide fleksi. Kenapa slide fleksi harus ada? Karena orang berdiri itu tidak pernah berekstensi. Kita berdiri itu walaupun kita mengatakan ekstensi pada lutut, tapi sebetulnya ada fleksi sedikit, ya, tidak full ekstensi seperti ini, ada fleksi sedikit. Nah, kalau kita pasangin itu sejak dari duduk, maka ini kakinya akan seperti ini, ya, nggak bisa nekuk seperti ini. Padahal untuk duduk berdiri normalnya adalah dari fleksi ini ke ekstensi. Sehingga biasanya splint itu tadi itu dipakai setelah berdiri. Jadi untuk duduk berdirinya tetap butuh kuncian. Karena kemudian kalau pakai splint sejak duduk untuk berdiri itu nanti seperti ini kakinya lurus. Terus kemudian ada pasien yang duduk berdiri itu dilakukan dengan cara seperti ini. Misalnya yang lumpuh yang kiri, ya. Maka yang sehat kemudian menumpu di pahanya seperti ini. Dan kemudian dia menjadi tidak bisa berdiri. Ya, coba berdiri. Kalau orang normal tetap bisa, tapi pada pasien stroke bisa saja ini menjadi tidak bisa berdiri. Kenapa? Karena seolah-olah ini menjadi ganjel, seolah-olah dicengkal, sehingga tidak ada gerakan fleksi pada hipnya, ya, sehingga karena tidak ada fleksi hipnya, maka kemudian dia menjadi berat badannya masih di belakang terus, sehingga begitu terangkat pantatnya terduduk lagi, terangkat pantatnya terduduk lagi. Jadi seperti ini kadang-kadang itu mengganggu pasien. Nah, sehingga kemudian Anda minta pasien untuk rileks, tangannya di samping tubuh saja. Pak, kalau kemudian kursinya itu ada armrestnya gimana, Pak? Ada sandaran tangannya, sehingga kemudian kalau dia berdiri itu pegang pada armrestnya kemudian berdiri. Kursi pada orang-orang lansia biasanya seperti itu, Pak, yang untuk membantu duduk berdiri dan dari berdiri ke duduk. Di lansia itu kalau mau duduk ke berdiri, pegangan pada armrestnya kemudian berdiri. Kembalinya juga begitu, ya, harus mundur dan kemudian belakang lututnya itu harus menyentuh kursi dulu, ya. Jangan sampai orang lanjut usia itu mengira kursinya sudah di belakang, kemudian langsung duduk, ternyata kursinya masih jauh, gitu. Itu sering terjadi. Anda mungkin bisa ketawa saat ini, ya, tapi kalau Anda lihat pada orang-orang lanjut usia itu sering kejadian.
Sehingga kalau Anda melatih lansia, misalnya pasien stroke, kalau mau duduk kembali, pastikan ya paha bagian belakang atau mungkin belakang lutut itu menyentuh kursinya lebih dulu. Ya. Terus kemudian biasanya dia pegang armrestnya, terus kemudian duduk. Orang lanjut usia. Nah, kalau pasien stroke gimana, Pak? Boleh seperti itu atau nggak boleh? Ya. Selalu ada clinical reasoningnya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Lansia normal aja seperti itu, apalagi pasien stroke. Untuk keamanannya ya harus seperti itu. Tapi ada yang mengatakan itu nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena sisi yang satu kan lumpuh, berarti pegangannya dia hanya satu. Kalau pegangannya hanya satu, pasti nanti dia tumpuannya di sini dan di sisi yang sehat. Nggak pernah melatih sisi yang sakit. Ya, dia bangunnya kan tumpuannya di tangan di sini, kemudian pasti kakinya akan di sini karena tubuhnya akan miring ke sini. Nah, sehingga yang seperti ini nggak boleh. Sehingga latihannya ya nggak boleh mancat. Duduk berdiri ya tangannya bebas di samping tubuh. Ya, jadi ada yang seperti itu. Kalau kemudian situasinya seperti itu, apalagi pasien stroke-nya itu misalnya usianya masih di bawah 60 tahun, kan harapannya dia bisa duduk berdiri seperti orang normal yang seimbang gitu ya, tidak kemudian mancat satu sisi. Oh, berarti melatih pasien stroke itu ya harus melihat seperti itu juga ya Pak ya, usianya, terus kemudian jenis stroke-nya itu ringan atau berat. Kalau ringan berarti nanti orientasi kita itu adalah benar-benar pulih seperti orang normal. Tapi kalau stroke-nya itu berat, ya sudah, kompensasi seperti itu kita tolerir. Karena untuk pulih seperti semula itu berat, karena stroke-nya itu berat, apalagi usianya sudah di atas 70 tahun misalnya. Yang penting bisa duduk berdiri. Duduk berdirinya ada kompensasi atau sedikit kurang benar, sudahlah nggak apa-apa. Yang penting bisa duduk berdiri. Ngapain sih orangnya sudah lanjut usia seperti itu? Kita harus saklek, harus polanya bener. Ya, jadi kita fleksibel seperti itu. Tapi kalau pasiennya masih muda, stroke-nya ringan, kok dia mengembangkan kompensasi mesti mancat seperti ini, ya itu Anda harus nggak boleh gini. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan tentang duduk berdiri? Ya, sekarang kita lanjutkan